Donald Trump berhasil menjadi pemenang dalam pemilu AS 2016. Perolehan suara Trump unggul cukup jauh atas pesaingnya Hillary Clinton. Dan berikut adalah pidato kemenangan Donald Trump di Hotel Hilton, New York, Amerika Serikat. Hillary has worked very long and very hard over a long period of time, and we owe her a major debt of gratitude for her service to our country. I mean that very sincerely. Now it's time for America to bind the wounds of division, have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. It's time. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. For those who have chosen not to support me in the past, of which there were a few people, I'm reaching out to you for your guidance and your help so that we can work together and unify our great country. As I've said from the beginning, ours was not a campaign, but rather an incredible and great movement made up of millions of hardworking men and women who love their country and want a better, brighter future for themselves and for their family. It's a movement comprised of Americans from all races, religions, backgrounds, and beliefs who want and expect our government to serve the people and serve the people it will. Ya, untuk mengetahui kondisi terkini saat ini Rama Hayuningdia berada di Midtown Hilton, New York yang merupakan headquarters dari Donald Trump. Bagaimana euforia di sana, Rama? Di Hilton Midtown New York ini suasananya sekarang sangat jauh berbeda, sudah sepi, para pendukung Trump juga sudah berangsur-angsur pulang, bahkan pengawalan ketat dari polisi juga sudah tidak ada lagi di sekitar markas Trump tadi ya, dalam rangka dia tidak ada pesta kemenangan memang, namun apa yang dilakukan Trump di dalam Hotel Hilton tadi ini memang sebuah bisa dibilang private party begitu, hanya ada orang-orang terdekat saja di dalamnya. Namun memang akhirnya Trump berhasil terpilih menjadi presiden Amerika. Berikutnya ia mengalahkan politikus kawakan Hillary Clinton dalam pemilu presiden yang bisa dibilang paling divisif. Kenapa saya bilang paling divisif? Buktinya saja saya bisa melihat di hampir setiap sudut kota di sini yang namanya perdebatan. Jadi selalu ada sejumlah warga yang berdebat soal hasil pemilu atau juga hasil presiden pilihan mereka masing-masing. Wajar saja mungkin karena ini adalah New York, blue state atau daerah yang menjadi kantong suara dari Hillary Clinton. Dan memang selain divisif juga kali ini Pilpres Amerika menjadi Pilpres yang sangat penuh drama begitu ya, banyak sekali skandal pribadi yang dikuak, terutama kontroversi yang dilakukan oleh Donald Trump banyak sekali bertumpuk-tumpuk, bahkan mulai dari diskriminasinya soal etnis, kemudian juga kebijakan kontrol imigrasi yang mungkin kita semua ingat dengan tembok yang akan dibangun perbatasan antara Amerika dengan Meksiko. Entahlah apakah itu nanti akan dibangun atau tidak. Berikutnya juga soal anti-Muslim begitu yang sempat disuarakan oleh Trump, di mana warga Muslim Amerika diharuskan untuk meregistrasi atau mendaftarkan ulang ke sistem pemerintahan. Kemudian berikutnya kalau berbicara soal perjalanan Trump 17 bulan sejak ia menetapkan atau mantap mencalonkan diri menjadi presiden, banyak sekali yang harus dilalui, tapi perlahan dengan retorikanya terutama yang sangat sederhana, bahkan beberapa kali sempat berkata-kata kasar, kemudian juga tapi selalu ia lakukan kebanyakan sendirian. Ini ternyata berhasil menarik minat para pemilih di Amerika Serikat. Yang tidak bisa saya bayangkan adalah inaugurasi 20 Januari nanti, di mana Barack Obama akan bertemu dengan Donald Trump yang dalam kampanye Hillary selalu ia sebut sebagai orang yang sangat tidak layak menjadi presiden Amerika Serikat. Kembali ke studio, silakan Tommy dan Shanas. Ya.
Ya baiklah, itulah tadi Rahma Yuningdia yang melaporkan dari New York, Amerika Serikat. Kita bisa melihat tadi euforianya memang dari kemenangan dan kemudian akhirnya sekarang sepi seperti itu. Dan memang ini mengejutkan, kemenangan dari Donald Trump mengejutkan Tidak semua diprediksi orang. ya. Betul sekali. Ya, semua juga mengatakan seperti itu. Tapi ini Shanas nanti diperkirakan dengan kemenangan Donald Trump sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat ini, diperkirakan nanti juga suara mereka atau kebijakan Donald Trump ini tampaknya akan berjalan dengan lancar. Mengapa? Karena Republikan ini suaranya juga terbanyak di Kongres, termasuk di DPR dan juga Senat. Oke, kita akan tunggu nanti implementasi dari apa yang dikatakan oleh Donald Trump selama ini. Keunggulan sementara kubu Trump ini ditanggapi dingin oleh rivalnya. Jadi melalui ketua tim kampanye, kubu Hillary Clinton ini menyatakan pemilihan presiden belum usai. Mereka yakin masih ada harapan kubu Hillary untuk bisa memenangkan persaingan. Berikut pernyataan ketua tim kampanye Hillary Clinton, John Podesta. They're still counting votes, and every vote should count. Several states are too close to call, so we're not going to have anything more to say tonight. So listen to me. Everybody should head home. You should get some sleep. We'll have more to say tomorrow. I want you to know, I want every person in this hall to know, and I want every person across the country who supported Hillary to know, that your voices and your enthusiasm means so much to her and to Tim and to all of us. We are so proud of you. And we are so proud of her. She's done an amazing job, and she is not done yet. So thank you for being with her. Ya, kami pantau kembali perkembangan terbaru hasil electoral vote yang didapatkan calon presiden Hillary Clinton dan Donald Trump. Jadi berdasarkan situs cbsnews.com, ini Donald Trump semakin unggul dari Hillary Clinton. Kita akan lihat di dalam grafis ini. Ya, Hillary Clinton mendapatkan electoral vote sebanyak 218 suara. Sementara calon presiden dari Partai Republik Donald Trump telah mengumpulkan 289 vote. Dengan raihan itu, maka bisa dipastikan bahwa Donald Trump akan memenangkan pemilu presiden Amerika tahun ini. Dan sejauh ini tinggal 3 negara bagian yang belum mengeluarkan hasil final, yakni Minnesota, Michigan, dan juga New Hampshire. Ya, dan untuk mengetahui seperti apa suasana di headquarters Hillary Clinton, sudah ada Marisa Anita di Manhattan, New York, Amerika Serikat. Marisa, bagaimana situasi saat ini di sana? Yes, di sini sekarang sudah pukul 4:10 pagi. Tentunya semakin sepi situasi di Jacob Javits Convention Center ini. Sekitar 1 jam lalu mungkin kita masih bisa melihat beberapa pendukung Hillary berjalan pulang. Bahkan tadi saya juga sempat bertemu dengan mereka, ingin juga berbicara dan mewawancara mereka, tapi mereka menolak karena begitu kecewanya. Dan sebagian dari mereka merupakan anak-anak muda yang menjadi relawan dalam tim pemenangan Hillary Clinton juga. Bahkan ada 2 dari mereka yang berjalan sambil menangis ketika mengetahui bahwa kandidat yang didukungnya telah kalah dalam pemilihan presiden tahun ini. Memang Amerika Serikat sekarang sudah memiliki presiden yang baru, bisa dikatakan. Memang inaugurasi itu baru akan berlangsung tanggal 20 Januari 2017 dan presiden baru itu adalah Donald Trump. Nah, dengan kemenangan Donald Trump ini tentunya banyak sekali reaksi yang muncul dari para pemimpin-pemimpin dunia. Yang pertama yang kami temukan di sini adalah dari Menteri Spanyol Mariano Rajoy yang langsung menyelamati Trump melalui akun Twitternya. Rajoy ini berharap hubungan kedua negara ini semakin kuat. Sementara itu ada salah satu koran Spanyol El Periódico yang langsung merilis headline Dios perdone a Amerika atau Tuhan maafkanlah Amerika sebagai reaksi menangnya Trump. Sementara itu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe minggu depan juga akan mengirim tangan kanannya yaitu Katsuyuki Kawai untuk menemui Trump di Amerika Serikat. Kawai ini mengatakan akan bekerja erat dengan Amerika Serikat untuk memastikan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Kalau boleh merekap sedikit, Trump speech atau pidato kemenangan Trump tadi berbeda dari pidato-pidato Trump sebelum-sebelumnya. Trump kali ini betul-betul mengedepankan pesan yang menyatukan
kali ini mengedepankan pesan yang inklusif. Kemudian dia juga sempat secara singkat berterima kasih juga kepada Hillary Clinton, oponennya, dan juga dia sempat memaparkan sedikit rencana secara kasar apa yang akan dia lakukan ketika menjadi presiden, diantaranya membangun infrastruktur, membuka lebih banyak lapangan kerja, kemudian menghargai para veteran, dan juga melakukan business practice dengan negara lain secara adil. Sementara itu saja yang bisa saya sampaikan di sini. Yang jelas, everything is dismantling here. Semuanya dibongkar. Kembali ke Anda di studio. Baiklah, itulah Marisa Anita yang melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Dan itulah tadi informasi dari pemilihan Presiden Amerika Serikat yang memang dimenangkan oleh Donald Trump.